Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau jadi orang yang berhasil dalam berbagai hal di hidup kita, jangan malu untuk mengakui kekurangan dan jangan enggan untuk bekerja sama dengan orang lain. Sekalipun kita adalah orang yang punya karunia dan pengurapan khusus dari Tuhan. Musa dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dengan berbagai tanda mujizat yang telah diadakan Tuhan melalui pelayanannya, tidak merasa malu untuk mengakui bahwa ia sendirian tidak bisa memikul tanggung jawab yang besar atas seluruh bangsa Israel. Meskipun ia punya karunia kepemimpinan yang hebat dan kuasa Tuhan menyertainya, namun ia merasakan dan menyadari keterbatasan pada dirinya. Dalam Ulangan 1 ayat 9 ini terdapat pengakuan Musa bahwa dia tidak sanggup untuk memikul tanggung jawab itu sendirian. Musa mengakui kelemahannya, mengakui keterbatasannya untuk memimpin seluruh bangsa Israel itu. Ayat ini berhubungan dengan apa yang tertulis dalam ayat yang paralel, yaitu di Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Di situ kita membaca ada mertua Musa yang bernama Yitro yang memberikan nasihat kepada Musa untuk mendelegasikan tugas kepada orang-orang tertentu yang dapat dipercaya dan dijadikan sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Kepada mereka, Musa perlu memberikan tugas untuk bekerja bersama-sama, memberikan nasihat dan bimbingan, serta menjalankan tugas untuk menyampaikan perintah dan peraturan dari Tuhan. Pada saat itu dipilihlah orang-orang yang cakap dan Musa mengangkat mereka menjadi pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang, dan pemimpin atas 10 orang. Setelah pembagian tugas ini dilakukan, pekerjaan Musa menjadi lebih ringan dan pikirannya pun jadi lebih tenang, serta tidak terlalu terbebani dan tidak menjadi kelelahan secara fisik. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita mendapatkan beberapa hal yang menjadi rema buat kita semua. Yang pertama adalah, jangan malu untuk mengakui kekurangan atau keterbatasan kita. Setiap kita memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kita tidak bisa menjadi ahli atau tahu dalam segala hal, karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita perlu menyadari dan mengakui akan keterbatasan kita, dan mengakui kelebihan orang lain, dan menghargai karunia-karunia mereka. Yang kedua, terimalah nasihat yang baik dari orang lain. Seperti Musa yang mau mendengarkan nasihat dari Yitro mertuanya. Meskipun Musa adalah pemimpin yang besar dan yang diurapi Tuhan, biarlah kita juga mau mendengarkan nasihat dari orang-orang di sekeliling kita. Jangan merasa terhina atau tersinggung untuk mendengarkan pendapat dan masukan orang lain kepada kita. Yang ketiga, berikan kepercayaan kepada orang lain untuk membantu kita. Ada hal yang bisa kita handle sendiri, tapi ada juga hal-hal yang tidak.
Belajarlah untuk mempercayakan dan membangun orang lain juga untuk menjadi berkembang bersama dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, jadilah pribadi yang mau mendengar dan bekerja sama untuk tujuan bersama yang baik. Dalam pekerjaan dan pelayanan, biarlah sikap seperti Musa kita miliki untuk kebaikan dan kemajuan kita. Tuhan memanggil saudara dan saya dengan keunikan kita masing-masing yang dapat saling memperlengkapi satu sama lain untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, memberikan kami kesadaran bahwa setiap kami diberikan kelebihan masing-masing, dan kami menyadari akan keterbatasan kami. Setiap kami punya kekurangan, kami tidak tahu segala hal, dan kami tidak punya keahlian dalam segala bidang. Oleh karena itu, tolong kami supaya kami memiliki kerendahan hati untuk mengakui kekurangan kami, mengakui keterbatasan kami, dan mengerti apa yang menjadi kelebihan, yaitu karunia dan talenta yang Tuhan percayakan. Serta kami bekerja sama dengan orang-orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan visi yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, supaya kami semakin mengerti dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami ketenangan, damai sejahtera, tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam masalah pergumulan, mendapatkan jalan keluar, pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berkatilah gereja-Mu di dunia ini, berkatilah setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi, dan pimpin terus hidup kami, agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.